Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa ahli baitihi wa ashabi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Hadratil muhtaramin para alim, para ulama, sesepuh penyepuh segenap jajaran dari Bapak Ibu guru SMA Maryam yang amat kami hormati, dan semua siswa-siswi SMA Maryam kelas 10, 11, 12 yang kami cintai, yang kami banggakan, dan moga-moga mendapatkan ridho dan cintanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, di kesempatan pagi yang cerah ini takdirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kesempatan hidup. Masih hidup? Sehat semuanya? Alhamdulillah. Moga-moga hidup kita tambah hari tambah barokah, hidup kita tambah hari tambah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan moga-moga kita semuanya diberikan kesehatan fisik psikis, sejahtera lahir batin, bahagia selamat dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Baik, mari kita awali ngaji kitab Safinatun Najah kali ini dengan baca doa thalabul ilmi. Moga-moga ilmu yang kita pelajari adalah ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barokah, ilmu yang mengantarkan kita semuanya selamat dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'an. Al-Fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, kita bahas tentang sunat ab'ad, yang jika sunat ab'ad ini ditinggalkan maka disunahkan adalah melaksanakan sujud sahwi. Faslun utawi ikiku fasal. Saya baca kitabnya dulu, silakan disimak. Faslun utawi ikiku fasal ab'adus sholati utawi pira-pira sunnai ab'ad sholat. Ab'ad itu bagian, ya, bagian. Iku sab'atun ono pitu, ya. At-tasyahudu iku maca tasyahud al-awwalu kan awal pertama. Yang kedua wa qu'uduhu, dan lungguh tasyahud awal. Wassalatu lan maca salat, wassalatu lan maca shalawat ala nabi ing atase kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan lupa kalau pas nama Nabi dipanggil, walaupun hanya Nabi Muhammad atau qala Rasulullah atau Nabi bersabda, dan cepat dijawab selalu Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Fihi in dalam tasyahud awal wassalatu lan maca sholawat alal ali ing atase keluargane kanjeng Nabi. Ojo keliru ngulang ini. Wassalatu lan maca sholawat
alal ali ing atase Pak Ali jono keliru. Pak Ali Mustafa lah. Fit tasyahudi indalam fit tasyahudil akhir indalam tasyahud akhir wal qunutu lan donga qunut wassalatu lan nomor ya wassalatu lan maca shalawat wassalamu lan maca salam ala nabi ing atase kanjeng nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam alihi lan keluargane kanjeng nabi washabihi lan sahabate kanjeng nabi fihi ing dalam kunut. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Sunnah abad. Ya, judulnya adalah sunnah abad. Apa Pak sunnah abad itu? Sunnah abad ini jadi dalam sholat itu ada syarat dan rukun. Itu memang harus dikerjakan, dan kalau tinggalkan ya maka sholatnya tidak sah. Orang tidak baca Fatihah maka sholatnya tidak sah. Kecuali kalau memang berjamaah. Itu ada beberapa yang memang ditanggung sama imam. Maka paling enak itu sholat berjamaah. Oke. Nah, ada lagi yang namanya dalam sholat ada sunnah abad sama sunnah hayat. Nanti hayat kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Sekarang sunnah abad. Kenapa dikatakan sunnah abad? Karena sunnah abad ini menurut Syekh Abu Bakar Muhammad bin Sato, pengarang kitab I'anatul Thalibin, itu beliau menganjurkan, menyampaikan bahwa jika tidak melaksanakan sunnah abad ini, maka sunnah diganti atau sangat dianjurkan kuat sekali untuk diganti sujud sahwi. Kenapa? Karena sunnah abad ini adalah sunnah yang menjadi bagian dari rukun sholat. Ya, sunnah yang merupakan bagian dari rukun sholat. Nah, apa saja Pak yang terkait sunnah abad? Ada yang namanya sunnah abad ini 7 poin. Ya, sunnah abad ada 7 poin atau 7 hal. Yang pertama, tasyahud awal. Ya, tasyahud awal. Tahu ya tasyahud awal ya? Ketika duduk belum melaksanakan salam, alias duduk di tengah-tengah pas ketika rangkaian sholat yang di situ tidak diakhiri salam. Biasanya setelah 2 rakaat. Kalau maghrib, isya, duhur, asar itu biasanya ada tasyahud awal. Nah, tasyahud awal ini jika ditinggalkan maka harus sangat dianjurkan, khususnya mazhab Syafi'i itu diganti dengan sujud sahwi. Ya, karena lupa. Atau mohon maaf ya, ketika lupa terus kemudian sudah berdiri, ini harus diperhatikan. Halo, yang sana terperhatikan, nanti kalau jadi imam sujud sahwi tasyahud awal berdiri sudah lengkap, sudah berdiri lengkap dan sudah masuk pada baca Fatihah, kemudian ingat, loh tadi kan saya belum tasyahud awal, maka jangan duduk, langsung teruskan baca Fatihah. Kenapa? Sebab tasyahud awal itu adalah sunnah, sementara berdiri masuk di Fatihah adalah rukun. Maka rukunnya teruskan, sudah masuk kategori rukun tadi itu, sehingga rukun tidak bisa dikalahkan dengan rukun tidak bisa dikalahkan dengan Halo, tolong diperhatikan. Nanti kalau ada kejadian di masyarakat, kalau ada masalah jadi imam, maka loh, saya harus berdiri sementara jamaah di belakang subhanallah
subhanallah, subhanallah. Ya, ojo direken. Karena tadi itu berdiri itu merupakan rukun, apalagi sudah masuk Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ini aku mah guru apa? Tasawuf awal. Sementara jamaah subhanallah, subhanallah sudah berdiri teruskan. Nanti diganti dengan sujud. Paham itu? Understand? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ini tolong diperhatikan. Jadi tasahud awal, jika lupa maka dianjurkan untuk melaksanakan sujud sahwi. Apa dasarnya? Baginda Rasulullah SAW itu dua sujud yang dilakukan Rasulullah SAW menjadi ganti dari tasahud awal yang ditinggalkan Rasul karena tidak duduk tasahud. Jika tasawuf termasuk rukun, maka tentu Nabi akan melakukannya serta tidak menggantikannya dengan sujud sahwi. Ini ada di Mustafa Al-Ghuriyah dan Mustafa Al-Fiqhul Manhaj ala madhabi Imam Syafi'i. Ini ada di kitab beliau. Oke, itu yang pertama, meninggalkan tasawuf awal. Tasawuf awal ini kalau tinggalkan itu ada 3 poin yang memang di situ ada rangkaian-rangkaian yang luar biasa. Apa aja, Pak? Ada syahadat, ya, ada syahadat, ada lagi yang namanya sholawat. Nah, ini kalau kemudian ditinggalkan kan sangat amat rawan. Maka jangan sampai ditinggalkan itu. Tapi ketika tasawuf awal ini ditinggalkan, maka ada pengganti solusi dari Imam Syafi'i terkait dengan hadis Rasulullah SAW tadi itu. Maka bacalah atau laksanakan sujud sahwi. Oke, ingat-ingat ketika tasahud awal. Yang kedua, duduk untuk tasahud awal. Duduk untuk tasahud awal. Jadi duduknya itu ya. Jadi ketika orang lupa tasahud awal, lupa duduk, maka diganti dengan sujud sahwi. Duduk tasahud awal. Oke. Yang ketiga, membaca sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pada tasawuf awal. Tiba lali gak moco sholawat pada tasawuf awal, maka diganti juga dengan sujud sahwi. Barangkali lupa, ya enak-enak. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahu akbar. Loh iya, aku mah guru tasawuf, guru maca sholawat pada tasawuf awal, maka nanti diganti dengan sujud sahwi menurut Imam Syafi'i. Nah, apa sih Pak pentingnya sholawat? Ini penting sekali. Jangan dikira sholawat tidak sangat amat penting, sangat penting. Siapa yang baca satu sholawat dilipat gandakan sampai 10 kebaikan atau 10 sholawat kepada orang tersebut. Bahkan sholawat ini tidak hanya makhluk yang baca sholawat, tapi Gusti Allah yang baca sholawat. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Itu tidak hanya Gusti Allah, ya, tidak hanya manusia diserukan baca sholawat, tapi Gusti Allah yang maca sholawat. Sehingga kalau ada pertanyaan, saiki Gusti Allah apa? Sholawatan. Ya. Jadi saiki Gusti Allah sholawatan. Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya, lupa apa pentingnya? Ada sahabat. Halo, perhatikan. Ini intermezzo supaya kalian gak pegel nulis. Ada sahabat pernah tanya, ya Rasulullah SAW, ada apa wahai sahabat? Saya kalau punya hajat terus baca sholawat, kira-kira sholawatnya itu kalau bahasa Surabaya 30% baca sholawat,
70 baca doa. Kira-kira disebutkan Kanjeng Nabi. Oh, tidak apa-apa, sakarepmu, tapi mau tambah sholawat luwe ape. Kanjeng Nabi tidak menyampaikan, gak iso sholawat kudu akeh, ndak. Silahkan, tapi moco sholawat ditambahi luwe ape. Akhirnya sahabat ini mikir, kok gini jawaban Kanjeng Nabi? Oh, Kanjeng Nabi, bagaimana kalau saya punya hajat 50-50, 50-50. Sholawatnya tak waca 50%, doanya ya 50%. Kanjeng Nabi bagaimana? Ndak apa-apa, sakarepmu, tapi mau tambahin luwe. Kok jawabannya podo dari sahabat? Iya apa ini? Tak tambahin sholawatnya. Kanjeng Nabi sekarang tak tambahin sholawatnya. 70% sholawat, terus kemudian 30% doa. Kanjeng Nabi menyampaikan, oh ndak apa-apa, tapi mau tambahin luwe. Mikir ini. Kanjeng Nabi padahal aku hajat wae, pengin pinter, sekolah pengin gede, pengin santri ini murid akeh, pengin nek gurung nikah pengin nikah, pengin jadi anak soleh-soleha, pengin keluar dari SMA Maryam nanti dapat hal yang pengin diinginkan, pengin kuliah lagi. Ternyata Kanjeng Nabi kok jawabannya ngono iki piye? Akhirnya wis coba tak tantangi Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi jos pundi nek 100% saya baca sholawat sementara saya tidak mengungkapkan doa-doa sama sekali. Bagaimana Kanjeng Nabi? Wah, top. Jadi Kanjeng Nabi, top. Sholawat yang kamu baca semuanya itu ternyata akan mengabulkan semua doa-doa yang kamu panjatkan, doakan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hebat. Jadi kalau orang itu mau sholawat itu sudah otomatis, ya, otomatis alias otomatis dosane disepuro, hajate dilancarno Gusti Allah. Nek pengen dadi wong bahagia, dikei bahagia Gusti Allah. Moko aja lali sing sering maca sholawat. Ayo sareng-sareng. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kita baca satu sholawat dibalas 10 kebaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika ada waktu senggang, gawe maca sholawat, ojo digawe guyon. Jadi maca sholawat ini ternyata ada kemiripan dengan baca Al-Quran. Siapa yang baca Al-Quran satu huruf dilipat gandakan 10. Maca sholawat satu kali juga dapat balasan 10 kali. Itu? Jadi kalau ingin semua hajat kita dimudahkan, dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sing sering maca sholawat. Yang kelima, yang keempat ya, membaca sholawat kepada keluarga Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pada tasyahud akhir. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kelupaan di balik tasyahud akhir ternyata tidak baca lengkap, hanya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kemudian Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Itu menurut mazhab Imam Syafi'i diganti dengan sujud sahwi. Nah itu maka kalau sujud akhir, tahiyat akhir baca agak lengkap. Walaupun sholat tarawih
Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kemudian baru salam kanan kiri, jolali. Oke, yang kelima. Ya, yang kelima. Yang kelima, membaca kunut. Menurut Imam Syafi'i ini juga harus diganti dengan sujud sahwi. Menurut Imam Hanafi tidak usah. Ini lupa atau tidak baca tidak ada masalah. Kalau Imam Syafi'i diganti sujud sahwi, biasanya diikuti oleh orang-orang NU. Maka kalau lupa subuh maka jangan langsung salam tapi bacalah sujud sahwi. Ya, bagaimana Pak kalau sudah subuh wis kelewat? Subuh kelewat jam itu niate piye? Usolli fardhu subha rakaataini kawanan lillahi ta'ala. Salat subuh jam itu nemen. Yang keenam, membaca sholawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika kunut. Ya, lupa tiba-tiba mengakhiri ketika kunut baca sholawat, lupa. Ya, kan namanya lupa, ya nanti diganti sujud sahwi. Biasanya terakhir ada wasallallahu alaihi sayyidina Muhammad dan seterusnya itu ternyata lupa, maka diganti sujud sahwi. Yang ketujuh, membaca sholawat kepada keluarga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika kunut. Ya, ini menurut Imam Syafi'i diganti dengan sujud sahwi. Oke, itu terkait dengan beberapa hal sunnah ataat menurut pendapat Imam Syafi'i yang dianjurkan kuat sekali diganti sujud sahwi. Nah itu ya, jadi sholat itu iso ojo ngawur, ojo sakarepe jadi ada panduannya. Maka baginda Rasulullah SAW menyampaikan, "Sallu kama ra'aitumuhuni usolli." Sholatlah kalian seperti kalian melihat saya sholat. Nah, nek langsung kepada Nabi, yo kangelan. Kalau gitu bagaimana Pak? Maka tempuhlah, carilah seorang guru yang sampai guru ini kepada Kanjeng Nabi. Ojo langsung kemudian saya tak belajar Al-Quran dan hadis. Nah, kalau modele wong saiki ya gak iso, gak mungkin. Gak bisa langsung kepada Nabi. Itu ngetarani wong sing durung belajar. Ketara kitabe durung akeh. Ketara duline kurang ketara meleke kurang Makanya kalau ada orang kiai ustaz mudah menyalahkan orang lain, biasanya ngaji nih kurang Oke, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Baik, itu yang perlu kami sampaikan terkait dengan beberapa hal sunat abaat. Jika ditinggalkan maka menurut Imam Syafi'i harus atau dianjurkan kuat mengganti dengan sujud sahwi. Kalau lupa di dalam sholat, ingatnya setelah sholat, ojo lali setelah salam juga sujud sahwi karena elinge mari salam. Tapi nulis elinge sudah ganti sholat, mari leleye, mari mangan, mara turu, yo wis kadung ndak popo wis wallahu amma salat. Muga-muga disepuro kalian Gusti. Wallahu a'lam bishawab. Baik, mari kita akhiri kajian kita membaca kitab Syafi'atun Najah kali ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Moga-moga dosa-dosa kita diampuni kalian Gusti. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.